Baik, kali ini sebut saja Tian. Tian akan bercerita. Kalau dia agak nyerempet-nyerempet, ini adalah konten dewasa. Tetapi ada pelajaran di setiap konten dari kisah-kisah narasumber ini. Kita akan sama-sama belajar dari pengalamannya narasumber yang ada di Diare. Tian mau cerita apa nih, Tian? Ya, sebelumnya saya sih agak-agak kurang enakin ya untuk cerita soal ini, Mbak. Ya, Kenapa tapi tuh? gimana lagi ya? Ini soal saya dan ibunya teman saya. Ibunya teman? Nah, Kenapa? saya ada hubungan dengan ibunya. Dengan Nah, ibunya. Oke, gimana ceritanya tuh? Kok bisa ada hubungan sama ibunya teman? ya, kebetulan kan dia itu teman sekolah saya SMA. Mm-mm. Awal mulanya biasa aja tuh, Mbak. Saya main ke rumahnya. Mm-mm. Ya nggak ada reaksi-reaksi yang intens lah Mm-mm. ibunya terhadap saya. Mm-mm. Pas berubahnya itu di saat bapaknya udah meninggal. Bapaknya udah Bapaknya meninggal. teman saya itu udah meninggal. Lalu berjalannya waktu udah lama meninggal, saya kan masih main tuh ke rumahnya. Mm-mm. Saya anggap ibunya itu, saya pikir anggap saya sebagai anak lah ya. Mm-mm. Ternyata di luar apa ya, ekspektasi saya lah. Mm-mm. Gimana emangnya ibunya itu? Ternyata dia ada rasa sama saya. Emang dia ngomong? Ya dia sempat kata ngagumin saya bahwa saya ganteng lah, saya ya pokoknya segala macam lah, muji-muji saya gitu. Mm. Dan di saat rumahnya itu sepi, saya Mm-mm. main ke rumah teman saya itu, Mm-mm. ya udah saya dibawa dalam kamarnya. Itu teman kamu kemana tuh pada saat itu? Dia lagi keluar waktu itu, dia lagi nyervis kendaraannya apa ya, lumayan Mm-mm. agak lama lah. Mm-mm. Terus? Saya nunggu di rumahnya kan, Mm-mm. ya udah ibunya itu ngajak saya untuk berhubungan suami istri. Mm-mm. Gimana ngomongnya? Awal mula ya saya ke kamarnya ngobrol-ngobrol biasa. Mm-mm. Akhirnya ibunya itu meluk-meluk saya dan nyium-nyiumin saya. Akhirnya kan saya juga nggak munafik ya, Mbak. Mm-mm. Ya saya terpancing juga, ya udah terjadilah hubungan Mm, seperti itu. gitu. Terus? Kebetulan juga si teman saya itu sampai saat ini dia tidak tahu bahwa saya pernah ada hubungan sama ibunya. Udah lama berhubungannya? Setahun lah, Mbak. Setahun. Hmm. Berarti udah berapa kali tuh main sama ibunya? Kalau dihitung-hitung sih ada 10 kali sama ibunya. 10 kali. Hmm. Tetangga-tetangga nggak curiga? Ya kan kebetulan rumahnya itu kompleknya besar gini, Mbak, ya seperti kayak komplek-komplek rumah elit lah. Mm-mm. Tetangga tuh udah bodo amat lah, lo gua lah gitu. Jadi Mm, nggak peduli amat lah. Terus emang kamu dikasih uang atau enggak? Sama ibunya itu kok diajakin gitu mau aja? Enggak sih. Ya Hmm, karena saya juga emang saya nggak munafik, emang ibunya masih kenceng ya kan, masih cantik lah. hmm, Ya gimana enggak, ya gimana saya nggak terpancing ya kan. Ya udah. jadi sampai sekarang masih berhubungan? Atau sudah? Udah enggak, semenjak saya udah lulus SMA tuh. Udah lost Hmm, contact. oke. Terus? Dan pas saya masuk kuliah, saya ada hubungan lagi, Mbak, Sama? sama dosen saya. Oh, sama dosen. Gimana tuh hubungannya? Awal mula dosen saya itu kan ya emang orangnya agak-agak galak lah, killer gitu kan sama Mm-mm. mahasiswa. Mm-mm. Tapi ternyata pas kelama-kelamaan dia kenapa baik gitu sama saya kan. Mm-mm. Ngajak saya untuk jadi asisten dosen buat dia ya kan. Mm-mm. Buat bikin-bikin materi pembelajaran mahasiswa. Mm-mm. Awal mula saya biasa nganggap dia itu dosen, dosen Mm-mm. saya kan. Tapi lama-kelamaan Cewek kan cewek. dosennya? Lama-kelamaan kenapa dia terlalu ini sama saya gitu. Saya Gimana? diajak ke kosannya kan, kosan dia dekat sama Masa dosen kampus. ngekos? Dia kan perantau juga, Mbak. Dia orang Oh, Sumatera. Saya kan oke. kuliah di Jakarta. Dia single? Kebetulan dia belum nikah. Hmm, cakep dosennya? Ya gitulah. Hmm, Dan akhirnya ya udah dia main ke saya main ke kosannya dia emang umur berapa dosennya? usia 40-an. Oh, Saya main ke kosannya dia, awal mula ngobrol-ngobrol biasa.
kita makan bareng. Suasana waktu itu lagi turun hujan ya kan. Terus Dia rangkul-rangkul saya dan masa rangkul lu nggak ngomong-ngomong, lah main rangkul aja gitu? awal mulanya ngomong dia dingin lah, suasananya dingin banget katanya. Kau peluk aku dong katanya kan. Hmm. Memanggilnya aku kamu. Iya, awal mula mah nggak kayak gitu mbak. Hmm. Terus Ya akhirnya terjadilah seperti itu. Dia minta buka bajunya lah, buka celananya lah. Saya terus juga kaget kan. kamu nggak ngerasa di antara semua murid kenapa dia milih kamu gitu? Iya Nggak bertanya? saya sempat berpikir seperti itu ya kan. Saya nanya sama dia, kok kenapa saya bu yang untuk jadi asistennya ibu, saya bilang. Ya kenapa emang ya, kan ini hak saya mau sama kamu katanya, nggak mau sama yang lain. Ya udah saya nggak bisa untuk ngelak ya kan. Ya, itu dosen saya harus nurut. Hmm. Ya udah, akhirnya saya ikutin ya kan. Dan ternyata malah terjadi seperti itu. Abis itu kamu diem aja, pasrah gitu? Gimana dong? Pasrah gimana mbak ya, emang kebetulan dia, ya istilah kata kalau sebagai laki-laki ya, kepunyaannya dia itu tuh masih enak. Hmm. Seperti anak-anak gadis yang lain lah yang masih perawan gitu mbak. Nah terus jadi hubungannya udah bukan dosen sama murid dong. Iya Jadi seperti hubungannya itu. jadi kayak udah kayak suami istri. Iya. Terus tuh di kampus gimana? Kalau di depan teman-teman saya tuh seperti biasa aja, kayak dosen sama mahasiswa gitu. Nggak pernah kamu bocor sama teman-teman lain cerita-cerita gitu? Sampai saat ini sih belum mbak. Jadi kayak rahasia Hmm. antara Soal- berdua Iya gitu. hubungan saya sama dia ya. Mana tahu dia nanti juga berhubungan dengan yang lainnya, kamu aja nggak tahu Ya misalnya. itu sih saling percaya aja lah kita. Terus dari situ di kelas biasa aja, nggak ada yang berubah. Biasa aja. Sama anak-anak yang lain juga biasa aja. Cuma kalau setelah selesai mata kuliah, dengan kadang minta anterin, kayak misalnya kayak minta anterin belanja keluar gitu. Dan saya kan parkir mobil selalu di bawah kampus tuh kayak ada pohon besar gitu kan. Tempatnya emang sepi di situ. Kamu kampusnya daerah mana? Daerah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Jurusan apaan? Emang boleh mbak nyebut Jurusan di nggak sini? apa-apa, yang kuliah banyak kok, bukan kamu doang. Ih, GR deh. Jurusan apa? Broadcasting sih. Broadcasting. Jakarta Selatannya daerah mana? Jagakarsa sih itu. Oh, Jagakarsa. Broadcasting. Pinggir jalan. Iya, yang dekat flyover. Dekat flyover. Oh, deket tol. Ah, ah. Oh, di situ. Pokoknya nggak bisa disebutin lah ya, nama kampusnya nggak enak ya. Oh gitu, di situ. Nah, terus abis itu kalau misalnya dia ketahuan sama yang lain, kamu cemburu nggak? Ya, kalau sampai terjadi seperti itu ya pasti saya cemburu mbak. Tapi kan nggak ada ini, nggak ada status. Emang kamu pacaran sama dia? Ya cuma kan gimana ya, namanya saya yang merawanin masa. Emang pasti perawan. Pasti lah mbak, orang pas saya masukin aja dia masih berdarah mbak. Gitu. Jadi disclaimer ya, ini 18 plus tapi kita mengedukasi. Nah, sampai sini edukasinya adalah ya bahwa semua itu bisa bisa terjadi gitu ya. Kayak dosen antara murid dengan dosen, antara apa segala macam karena pertemuan itu tersebut. Nah, kita harus bisa jaga-jaga diri karena apa? Ketika kita berdua, yang ketiganya pasti akan ada syaiton godaan-godaan gitu loh. Kan itu kan waktu berdua ya lagi jadi kayak asdos gitu kan. Lagi kayak ngerjain sesuatu terus dia ngajakin ke kosan kayak gitu-gitu kan. Nah, sebenarnya sih kalau misalnya terlepas kita cewek atau cowok ya, dosen misalnya orang lain ya kalau udah ngajakin kayak ke kosan itu kayak ke kontrakannya dia, kayak ke rumah pribadinya dia, itu sih menurut aku sih kayak kitanya harus waspada gitu loh. Terlepas dari yang ngajak cewek, kalau kamu kan yang ngajaknya cewek. Tapi kalau kita sebagai cewek diajak sama cowok, ke kosan gue yuk, ke kontrakan gue yuk. Nah itu patut hati-hati. Itu sih.